Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang berita viral negara-negara top dunia yang khawatir dengan keselamatan para pemainnya dan mengancam akan memboikot tuan rumah Piala Dunia 2026 Amerika Serikat. Simak penjelasannya berikut ini dan mari berdiskusi di kolom komentar. Piala Dunia, ajang olahraga yang paling kita cintai di seluruh dunia, sekarang justru sedang menuju sebuah krisis diplomatik yang bisa mengancam keseluruhan turnamen. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi dengan edisi 2026 ini? Nah, semuanya itu berawal dari pernyataan Donald Trump ini, yang secara blak-blakan mempertanyakan keamanan tim nasional Iran. Kata-kata ini bisa dibilang langsung mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia sepak bola. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Pertama-tama, yuk kita lihat gimana caranya satu pernyataan aja bisa memicu potensi krisis sebesar ini untuk Piala Dunia 2026. Kita semua tahu kan, Piala Dunia itu harusnya soal persatuan, sebuah festival global yang melampaui urusan politik. Nah, justru karena itulah, konflik ini terasa sangat mengejutkan dan signifikan. Jadi, biar jelas ya, ini bukan sekedar komentar sambil lalu. Ini adalah serangan langsung terhadap jaminan keamanan yang jadi pondasi setiap acara berskala global. Pernyataan itu jelas nggak dibiarkan begitu aja. Dunia merespons, dan responsnya cepat serta tegas. Dan reaksi inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Coba deh lihat daftarnya. Ini bukan negara sembarangan loh. Kita bicara soal raksasa-raksasa sepak bola dunia kayak Spanyol, Inggris, dan Argentina. Kalau mereka udah angkat bicara, dunia pasti mendengarkan. Artinya, penolakan ini benar-benar serius. Dan disinilah inti masalahnya. Idealnya, sepak bola itu melampaui politik, tapi kenyataannya olahraga ini malah diseret langsung ke tengah-tengah arena politik. Nah, di bagian inilah situasinya jadi makin panas. Protes yang tadinya cuma berupa kata-kata, sekarang berubah jadi ancaman. Ancaman tindakan nyata yang bisa menggagalkan seluruh turnamen. Rangkaian kejadiannya sebenarnya sangat jelas. Ada pernyataan kontroversial yang kemudian memicu kecaman dari berbagai penjuru, dan puncaknya muncullah ancaman boikot yang sangat nyata. Pesan dari para federasi sepak bola ini tegas banget, nggak ada kompromi. Sikap mereka jelas, berikan jaminan keamanan untuk semua tim tanpa terkecuali, atau kami nggak akan berpartisipasi. Sesimpel itu. Di tengah semua hiruk-pikuk politik ini, jangan sampai kita lupa apa yang dipertaruhkan. Cuma ada satu Piala Dunia, satu-satunya acara yang bisa menyatukan miliaran orang. Dan sekarang, acara itu dalam bahaya. Dan ini bukan berlebihan loh, para pengamat veteran bahkan menyebut ini sebagai salah satu krisis diplomatik terbesar dalam sejarah sepak bola modern. Pertanyaannya, gimana ini akan mempengaruhi pertandingan di lapangan nanti? Oke, jadi posisi kita sekarang di mana? Ya, kita ada di persimpangan jalan dengan tekanan yang luar biasa besar pada para penyelenggara untuk menyelesaikan kekacauan ini. Jadi, beginilah situasinya. FIFA dan negara tuan rumah sedang berada di bawah tekanan besar untuk memberi jaminan. Di sisi lain, para federasi memegang kartu truf mereka, boikot. Dan kita semua? Ya, kita cuma bisa berharap ada yang bisa menemukan jalan keluar dari masalah ini. Pada akhirnya, inilah taruhannya. Ini bukan lagi soal satu tim atau satu pernyataan. Ini tentang integritas dan reputasi keseluruhan Piala Dunia yang sedang berada di ujung tanduk. Dan akhirnya kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar ini. Akankah olahraga menang atas politik? Jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan masa depan. Bukan hanya untuk Piala Dunia 2026, tapi untuk olahraga itu sendiri. Seluruh dunia sedang menunggu jawabannya.